Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi kelas 2A dan kelas 2B dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai di pelajaran yang ketiga mengenai keutamaan malu ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai, hendaknya semuanya sudah siap. Yang melihat video ini sudah rapi, sudah mandi dan lain sebagainya, yang sebagaimana sudah Bapak ingatkan selalu di video-video pembelajaran kita ya. Hendaknya kita selalu menjaga adab dalam menuntut ilmu agar ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita. Baik, Bapak tunggu yang belum siap ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Dan yang paling rendah ialah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu termasuk cabang dari iman. Anak-anakku, malu dalam Islam adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu merupakan benteng atau penahan dari diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, jika rasa malu telah hilang pada diri seseorang, maka berbagai keburukan akan ia lakukan. Misalnya mencuri, kemudian durhaka kepada orang tua, mabuk-mabukan misal, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ya, betapa banyak manusia dengan tidak ada rasa malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini pembahasan kita membahas tentang keutamaan rasa malu. Semoga dengan ini ya dapat mendorong kita untuk berusaha menanamkan sifat mulia tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malu yang menjadi karakter atau tabiat bawaan kita. Dia tidak diusahakan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah anugerahkan kepada seorang hambanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang artinya, sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, malu yang seperti ini ya akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan akhlak yang jelek. Bahkan malu yang seperti ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang mulia. Masya Allah. Kemudian ada juga malu yang kedua. Nah, malu yang kedua ini diperoleh dengan cara kita belajar, menuntut ilmu, kemudian kita mengenal Allah dan kemudian mengenal keagungannya, kemudian kita menjadi yakin ya bahwa Allah itu
Maha tahu. Misalkan seorang hamba itu mengetahui bahwa Allah itu melihat kita, ya, melihat dirinya, maka ya hal tersebut akan membuatnya malu terhadap Allah. Nah, kemudian dia terdorong untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan lagi sebagaimana contoh, misalkan seperti seseorang yang bekerja di hadapan tuannya, maka ia akan diawasi oleh tuannya. Nah, yang diawasi ini maka dia akan giat dalam bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang artinya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui hal ini, bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, dalam halaman 16 Pak Guru bacakan di sini, karena malu merupakan sebagian dari keimanan kita. Kehilangan rasa malu berarti kehilangan sebagian iman kita. Dan tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mampu menjaga rasa malunya. Menjaga rasa malu sama dengan menjaga keimanan kita agar tetap sempurna. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang kita baca tadi, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan malu termasuk cabang dari iman. Anak-anakku yang soleh dan solehat, kelas 2A dan kelas 2B dimanapun berada, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari yang akan datang, masih di pelajaran yang ketiga, yaitu ada sifat malu yang tercela dan ada juga sifat malu yang terpuji. Nanti insyaallah akan kita bahas di hari yang akan datang. Baiklah anak-anakku, semoga dapat dipahami, bermanfaat untuk kalian semua. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya dari Pak Guru dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.